Yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya maktam. Kata beliau, wa akrahul maktam, dan aku mengharamkan maktam. Wahuwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Ketika mendengar keterangan daripada Ustadz yang bergelar LC itu, tertawa terus-menerus ya. Saya tidak bisa membayangkan kok ada ya orang yang kuliah di luar negeri, kok tidak bisa paham kitab Al-Um. Ini saya bawa kitab Al-Um ya. Barangkali antum punya, silakan. Ini punya saya juz 1 ya. Yang Anda baca barusan ada di juz 1. Ini dicetakan, punya saya adalah cetakan Daru Ibnil Jauzi. Juz 1 ya, halaman 330. Saya bacakan. Kesalahan si Ustadz dari luar negeri, kuliahnya di luar negeri itu kan gelarnya LC ya, LC. Masa sekelas LC tidak paham kitab Al-Um, wong saya sendiri yang belajar di negeri Indonesia bisa paham kok gitu. Apa katanya? Wa akrahul maktam. Dia terjemah wa akrahul maktam. Saya mengharamkan maktam. Padahal kamus mana yang mengatakan wa akrahu itu artinya saya haramkan, saya mengharamkan. Wa akrahu itu asal katanya kariha yakrahu. Kemudian huruf mudhora'ahnya diganti hamzah atau alif. Wa akrahu, dan saya tidak senang. Itu artinya, bukan saya mengharamkan. Jadi arti daripada wa akrahu, saya tidak suka, saya tidak senang, saya memakruhkan. Ini artinya, bukan saya mengharamkan. Kenapa kita perlu membahas kata wa akrahu? Pertama, karena kesalahan di dalam menerjemah wa akrahu ini fatal. Sebab apa? Kalau haram, itu konsekuensi bagi pelakunya adalah berdosa. Tetapi kalau makruh, konsekuensinya tidak sampai berdosa. Ini pertama. Kemudian dia lanjut, wa akrahul maktam, wa huwa al-ijtima'u, katanya. Padahal redaksi di dalam kitab Al-Um bukan wa huwa al-ijtima'u, melainkan wa hiya al-jama'atu. Ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, dia beri imbuhan kitab Al-Um itu, yaitu inda ahlil mayyiti. Padahal tidak ada di kitab Al-Um kata-kata inda ahlil mayyit. Tidak ada. Tidak ada. Kesalahan keempatnya, dan makan-makan di sana. Mana ada kata-kata makan di sana? Ayo, di kitab Al-Um. Kalau memang ada, tunjukkan. Saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Jangan berdusta atas nama Imam Syafi'i. Ini sudah salah menerjemah wa akrahu, malah memberi tambahan di kitab Al-Um. Ini kebohongan luar biasa di depan publik. Ini masyarakat ya, yang sampean tipu. Sekali lagi, wa akrahul maktam, beliau itu memakruhkan maktam. Beliau tidak senang maktam. Beliau tidak suka maktam. Apa itu al-maktam? Wahiyya al-jama'atu, yaitu perkumpulan. Jadi perkumpulan. Sedangkan tahlilan di masyarakat bukan cuma kumpul-kumpul. Ini yang dimaksud di kitab Al-Um itu cuma berkumpul-kumpul, gak ngapa-ngapain gitu loh. Sedangkan kita di masyarakat berkumpul untuk membaca Al-Quran. Contohnya tahlilan itu ya. Isi tahlilan itu Ustadz adalah membaca Al-Quran atau zikir. Kemudian mentransfer pahala bacaan tadi kepada si mayit. Gitu. Kemudian di dalam masalah tahlilan ada yang namanya bersedekah. Bersedekah atas nama mayit ini anjuran Islam, Rek. Bersedekah kepada mayit ini anjuran Islam, bahkan diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apanya yang dilarang tahlilan kalau seperti itu? Begitu, Rek. Bahkan di sini
Di sini dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya, ini karya Abu Nuaim Al-Asbahani mengatakan, ini dalam kitabnya beliau Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya, haddatsana Abu Bakar bin Malik, tsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, tsana Abi, tsana Hashim bin Qasim, tsana Al-Asja'i, an Sufyan qala qala Taus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, fakanu yastahibuna ayut'ama anhum tilkal ayyam. Bahwasanya Taus berkata, sesungguhnya mayit itu mendapat fitnah di dalam kuburnya selama 7 hari. Sebab itulah fakanu yastahibuna ayut'ama anhum tilkal ayyam. Sebab itu orang-orang pada saat itu menganjurkan kita, menyunahkan kita memberikan makanan bersedekah atas nama si mayit pada hari-hari tersebut, yaitu hari ke-7. Sehingga tradisi kami Nahdlatul Ulama memberikan makanan atau sedekah atas nama mayit ada 7 hari. Sehingga hari pertama, hari kedua, hari ke-7 itu diantaranya itu ada dalilnya. Dan ini dari Taus. Kemudian mengomentari daripada Taus ini, ucapan Taus, maka Imam As-Suyuti ini juga mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya Imam As-Suyuti ketika mengomentari daripada kitab Hilyatul Auliya itu, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawinya, Imam As-Suyuti mengatakan qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi kitab Zuhdilahu, haddatsana Hashim bin Qasim qala tsana Al-Asja'i an Sufyan qala Taus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, fakanu yastahibuna ayut'ama anhum tilkal ayyam. Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya Taus itu kan mengatakan mayit itu difitnah di kuburnya selama 7 hari. Sebab itu orang-orang pada masa itu menganjurkan, menyunahkan kita untuk bersedekah atas nama si mayit pada selama 7 hari itu. Makanya itulah amal tradisi kami. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawinya mengatakan anna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sunnahnya memberikan makan untuk si mayit atas nama si mayit itu selama 7 hari. Kenapa? Balagani annaha mustamiratun ilal an. Bahwasanya hal semacam itu sampai kepada saya, kata Imam As-Suyuti, ini berlangsung sampai sekarang di Makkah wal Madinah, di kota Makkah dan kota Madinah di zaman As-Suyuti. Fadhahir annaha lam tutrak min ahdi sahabah ilal an. Sehingga bisa dipahami bahwasanya memberikan makanan atas nama si mayit atau bersedekah untuk si mayit itu sudah berlangsung dari generasi sahabat sampai sekarang. Wa annahum akhadhuha khalafan an salaf ila sadril awal. Dan ulama khalaf mengambil tradisi semacam itu dari ulama-ulama salaf. Begitu. Makanya perlu dipahami. Jadi bersedekah atas nama si mayit itu kan boleh, bahkan anjuran di dalam Islam sendiri. Kok bisa ya dikatakan malah haram? Malah ini kan lucu. Apanya yang mau dikatakan haram? Bahkan sampean itu kalau perlu mengatakan haramnya bersedekah seumpama atas nama mayit, mana dalilnya ini ya? Mereka itu yang mengatakan haram keluar haram bid'ah semacamnya itu kan biasanya apa gayanya, mana dalilnya katanya. Mana dalilnya apa? Kalau kamu sampai itu gak mencari dalil, coba dicek di dalam kitab-kitab ya. Dalam kitab Sahih Muslim sendiri mengatakan, di sini saya bacakan dalam Sahih Muslim. Di sini Imam Muslim mengatakan, haddatsan Abdul Malik bin Su'aib bin Al-Layth bin Sa'din. Haddatsani Abi an Jaddi, haddatsani Ugail bin Khalid an Ibni Syihab an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza mata al-mayyitu min ahliha fajtama lidzalika nisa' thumma tafarraqna ila ahlaha wa khassataha amarat biburmatin min talbinah fatubihat thumma sun'a faridun fasubbatit talbina 'alaiha thumma qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun lil fuadil marid tudhibu ba'dal huzni. Jadi ternyata Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya mengatakan ketika Sayyidah Aisyah ada salah satu keluarganya yang meninggal, setelah itu ada penziarah, kemudian penziarah pergi tinggal teman-temannya yang lain yang akrab barangkali ya di sana, kemudian tetap ya ada di sana. Kemudian Sayyidah Aisyah ternyata menyuruh untuk membuatkan yang namanya burmah min talbinah ya. Jadi talbinah anggap sekarang ya, anggaplah makanan lah seperti itu. Kemudian lalu diberikan itu ngene, bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan kulna minha, makan ini, talbinah ini dimakan ya. Kenapa? Karena at-talbinah mujimmatun fi adil marid wa tudhibu ba'dal huzni. Nah, katanya beliau ini, jadi disuruh makan. Loh, kata siapa memberikan makanan itu haram? Ini tolonglah dipahami, belajar lagi yang banyak ya.